Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam. Untuk video kali ini kita akan membahas bersama tentang sketsa. Oke, langsung saja di sini. Untuk sketsa, nanti hasil pembelajaran dari sketsa ini secara umum adalah memberikan keterampilan menggunakan gambar teknik baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi sebagai media komunikasi standar dalam rekayasa teknik. Kemudian secara khusus di sini kita akan memahami teknik-teknik atau cara-cara sketsa serta mampu melakukan perancangan sketsa bebas ya atau freehand. Oke, jadi nanti sudah terlihat ya bahwa output dari materi ini adalah teman-teman bisa menggambar sketsa ya atau sketsa bebas atau freehand di sini. Nah, sebelumnya untuk gambar teknik di sini merupakan gambar atau merupakan suatu goresan yang jelas dari suatu ide atau gagasan. Jadi kalau kita punya ide gitu kan, kalau kita punya ide, kita cuma ngawang-ngawang aja, cuma ada di pikiran kita, itu kan kita tidak bisa menggambarkan secara jelas ya ide kita itu seperti apa nggak. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini, gambar teknik itu juga digunakan sebagai bahasa ya baik itu khususnya ini di kalangan orang-orang teknik. Sehingga kalau di sini sebagai bahasa berarti kan nanti digunakan untuk berkomunikasi. Tadi kalau kita cuma ngawang ada di pikiran kita saja, tidak dituangkan dalam sebuah sketsa, maka kita tidak bisa mengkomunikasikan kepada orang lain. Nah, gambar ini juga harus bisa meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Jadi nggak subjektif aja ya, sehingga nanti ada ukurannya ya, ada keterangan-keterangan gambarnya seperti apa, itu akan kemudian supaya dalam mengkomunikasikannya kita jelas. Nah, fungsi dari gambar teknik itu sendiri adalah tadi ya sebagai penyampai informasi. Jadi kalau di dalam sebuah perusahaan ya atau kita dalam membuat produk atau memproduksi produk kan awalnya kita harus membuat rancangannya, desainnya dulu. Sehingga di sini kan yang terlibat banyak nih. Dari awal hingga akhir ini kan yang terlibat banyak. Nah, di gambar teknik sendiri ini merupakan tahapan awal. Nah, di tahapan awal itu kita membuat sebuah konsep, membuat gambar yang kemudian nanti kita komunikasikan ke beberapa bagian yang lain atau departemen yang lain, misalkan di departemen produksi ya atau di departemen yang atau bahkan sampai ke top manajernya seperti apa. Nah, ini kan supaya jelas maka kita perlu membuat sebuah gambaran ya terkait dengan konsep produk yang kita buat. Sehingga di sini memang fungsinya adalah sebagai penyampai informasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai dokumentasi. Jadi gambar-gambar yang telah kita buat itu kan jelas nanti akan disimpan ya. Akan kemudian nanti ketika kita akan mengembangkan produk-produk yang lain atau kita mengembangkan sebuah fitur yang ada di produk kita sebelumnya, maka kita perlu membuka ya catatan kita yang atau gambaran-gambaran kita yang sudah kita buat sebelumnya. Sehingga memang di sini fungsinya adalah sebagai dokumentasi. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah pengembangan. Ya. Jadi di dalam melakukan pengembangan produk itu sendiri kan jelas ya kita butuh membuat sebuah gambar tekniknya. Jadi kan kalau misalkan di sini gambarannya adalah kita membuat sebuah lengan yang kemudian digunakan oleh orang-orang yang yang membutuhkan ya atau istilahnya mungkin orang-orang yang ya tidak seberuntung kita. Nah, di sini dia memerlukan lengan bantuan, ya kita harus menggambarkan dulu supaya pas ya, supaya tepat gitu digunakan oleh orang-orang tersebut. Nah, dalam tahapan ini maka bagaimana supaya produknya pas ya perlu kemudian kita rancang, kita konsep, kita gunakan gambar teknik ya, ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian fitur-fiturnya nanti seperti apa, ini perlu kita rancang sehingga memang fungsinya adalah sebagai pengembangan juga. Nah, di sini untuk jenis-jenis garis yang digunakan itu ada beberapa nih. Jadi yang pertama ini ada beberapa variabel yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tebalnya, kemudian jenis garisnya. Ini ada keterangan-keterangannya dan ada contoh penggunaannya seperti apa. Misalkan di sini ada garis dengan tebal 0,7. Ya, jenis garisnya yang seperti teman-teman bisa lihat di layar ya.
Ini seperti ini. Kemudian keterangannya ini adalah garis tebal. Kalau 0,7 itu merupakan garis tebal. Nah, contoh penggunaannya adalah digunakan untuk garis tepi atau garis nyata, garis gambarnya. Nanti mungkin bisa kita lihat di contoh ya. Kemudian ada juga yang tebalnya 0,35, ini garis tipis, nanti bisa digunakan misalkan untuk garis penunjuk, ya, kemudian sumbu pendek, kemudian digunakan untuk garis ukuran gitu kan. Nah, ini kita menggunakan garis tipis. Kemudian ada juga garis tipe bebas ya, tipis bebas, ini biasanya juga digunakan untuk pemotongan tidak tepat pada garis sumbu. Kemudian ada garis-garis lain, di sini ada zigzag ya. Kemudian ada garis gores tebal dengan ketebalan 0,5. Ini digunakan untuk garis tepi terhalang atau garis nyata terhalang. Kemudian misalkan di akhirnya ada 0,35. Sini garis gores titik tipis nih, ada garis titik cuma ini tipis ya. Digunakan untuk garis sumbu atau garis simetri. Ini jenis-jenis garis. Nah, kemudian ini contoh ya implementasinya, ada yang benar dan ada yang salah. Misalkan di sini yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Kenapa salahnya? Salahnya di mana sih kira-kira? Ya kalau kita lihat di sini, misalkan ini ya, pada sudut ini yang benar adalah jangan menggunakan garis putus-putus tadi, tapi gunakan garis yang menyatu. Ini jika kita menerapkan pada garis sudut. Nah, jangan sampai menggunakan garis putus gitu. Jadi jangan pas sudut ini digunakan garis putus, tapi harus menyambung. Kemudian ini ya sama ya. Ini juga harus menyambung. Kemudian ini juga jangan pas nyambungnya, pas putus-putusnya ini juga salah. Oke, kemudian misalkan ini, kalau ini harus bisa dibedakan antara yang garis putus-putus dan garis yang menyambung gitu. Jangan kemudian dijadikan satu seperti ini. Kemudian nah ini garis tadi ya, garis sumbu. Kita akan menggunakan garis putus-putus titik tipis itu tadi ya. Mana? Garis gores titik tipis. Nah ini yang benar adalah ketika pas di tengah ini ya bersilangan, jangan kemudian menggunakan titiknya yang kemudian digunakan untuk persilangannya. Kemudian yang bawahnya juga, nah ini jangan ketika persilangan itu pas spasinya ya, jangan pas tidak ada garisnya, tapi yang digunakan yang menggunakan garisnya. Nah, ini contoh-contoh penerapan garisnya. Nah, kemudian dalam membuat sebuah gambar, maka ada beberapa alat nih yang bisa kita gunakan. Misalkan contohnya ada papan meja gambar, ada kertas gambar, ada penggaris, jangka, pensil, penghapus, ya, mal, busur derajat, pelindung penghapus, dan sablon huruf. Di sini saya coba menampilkan beberapa saja yang mungkin beberapa teman-teman di sini belum pernah melihat. Contohnya seperti papan gambar. Nah, ini papan gambar ini khusus ya memang. Jadi biasanya kekhususannya mejanya itu bisa diatur ya tingkat ketinggian kemiringannya, sehingga kita bisa memposisikan senyaman mungkin ya posisi ketika kita menggambar. Kemudian biasanya juga ada tambahan lampunya, kemudian ada tambahan beberapa alat bantunya. Ini meja gambar yang kemudian bisa kita gunakan. Kemudian ada juga kalau sablon huruf mungkin teman-teman juga pernah gunakan dari, kalau saya mungkin dari SD sudah pernah menggunakan ini ya, tapi ini sangat membantu sekali ketika kita menggunakan atau membuat sebuah gambar teknik. Supaya apa? Supaya ya tadi biar standar ya, supaya rapi gitu. Nah, ini mungkin beberapa alat bantunya. Nah, di sini saya coba tampilkan video ya untuk alat bantu khususnya di pensil. Nah, untuk pensil ini tadi ya, untuk pensil itu ada beberapa pensil yang kemudian bisa kita gunakan ya, tadi tergantung dari tebal tipisnya. Lead does not need to be sharpened. Proper use and a little maintenance are important with mechanical drafting pencils. First, make sure you use the proper size lead. Typically, the pencil will indicate the size lead it's designed for. For instance, this one takes a 0.5 millimeter lead, as shown on the side of the barrel.
When you need to add additional lead to your pencil, remove the cap on the end. Under that, in certain models, you'll find an eraser. Pull that out and you'll see an opening to the inside of the barrel. Now, place the leads inside the opening. It's best not to load more than 3 pieces in at once. Then, replace the eraser and cap and begin to click until the lead automatically feeds out of the pencil. Although I do it when I'm in a hurry, loading the lead by feeding it in the front isn't recommended. These leads are delicate and I've broken more than a few. Lead holders work a little differently. You can load the lead in the back or click the button to open the clutch and load the graphite into the front. Some lead holders release the lead at one time, while others release it incrementally. There are lots of tools to use and learn, and lots of styles and techniques to practice and discover. But in my opinion, what's most rewarding is the whole process. It's about using our hands, which develops our minds, which makes us better designers. So thanks for watching and join us next time as we take another look at the wonderful world of drafting tools. Oke, itu contoh untuk beberapa pensil yang bisa kita gunakan ya, macam-macam bentuknya. Nah kemudian, nah ini untuk 3 metode dalam membuat sebuah gambar teknik. Jadi dimulai dari kiri ya, freehand, kita gunakan ya sketsa bebas gitu ya, menggunakan hanya beberapa alat bantu saja, menggunakan tangan. Kemudian secara mekanikal, dan semakin ke kanan kita akan menggunakan secara digital, atau kita bisa menggunakan CAD, Computer Aided Design, untuk membantu kita dalam melakukan proses penggambaran gitu. Nah untuk freehand sendiri atau sketsa ini merupakan metode untuk mengkomunikasikan ide secara cepat ya. Jadi ketika kita punya ide, kita bikin sketsanya itu kan memang secara cepat ya. Ini merupakan dokumentasi tahap awal dalam fase perancangan, kemudian visualisasi bentuk suatu benda yang diimajinasikan dan digunakan oleh berbagai pihak, baik itu eksekutif, engineers, teknisi maupun non-teknisi. Jadi ketika kita punya ide pengembangan, baik pengembangan produk yang sudah kita buat sebelumnya maupun produk-produk baru, ketika kita punya ide, jangan kemudian kita simpan, tapi langsung ya digambarkan menggunakan freehand atau sketsa tadi. Sehingga memang di sini merupakan tahapan awal, dan nanti tadi ya digunakan oleh berbagai pihak. Karena digunakan oleh berbagai pihak ya, alangkah baiknya nanti juga dalam, walaupun di situ gambarnya gambar cepat, tapi kita berikan keterangan-keterangan ya. Nah, beberapa alat bantu yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah freehand atau sketsa adalah, yang pertama ada square grid, kemudian ada isometric grid, dan ada perspective grid. Nah, ini di samping adalah contoh-contohnya. Ini untuk square grid ya, untuk membuat sebuah gambar. Intinya di sini alat bantu supaya gambar yang kita buat tetap rapi ya, dan walaupun sketsa tapi tetap kemudian bagus gitu, tetap rapi. Kemudian ini ada square grid, ini ada isometric, dan ada perspective grid. Nah di sini ada video lagi ya, kemudian saya bisa tunjukkan untuk menggambarkan bagaimana cara penggunaan. Di sini salah satunya yaitu untuk isometric grid. And they can also go to the side to show some kind of depth, and this can also show the front of your object. So let's start with a basic cube. Let's say you are trying to draw a square, but you want to make that into a 3D cube. Well, first I'll show you a don't of isometric drawing. This is a don't. This does not follow the lines. Yes, it does have the vertical lines, but it has horizontal lines, and these are a no. We don't do horizontal. That is not part of isometric drawing. We do use verticals, and I'll show you how you do the sideways parts of the cube. So let's say our cube is a couple triangles tall. When you want to show that it goes back in space and to show the front side, you rotate it so that it goes along the grid. So this one is 1, 2, 3 triangles tall. So let's make it 1, 2, 3 triangles wide. This shows the bottom of my front side.
Now let's complete the front side. So it's 3 triangles tall, so the other side will also be 3 triangles tall. So we will draw that line, and we can complete the front side by drawing the top. So that square shape has now become a rhombus because when we see something that's rotated away from us, it takes on more of that type of shape. Now let's say this cube isn't a perfect cube. Maybe it's actually a square prism and it just goes backwards into space a little bit. Let's take it back 2 triangles. So it is that deep. That means that we can now complete the height. It's again still 3 triangles tall. So we will draw from top to bottom on our vertical lines and complete the side. Now the last part is completing the top of our square prism. We can kind of see where the lines are going to crisscross, but if you don't remember, it's 2 deep and then it is 3 wide. So now we've completed our square prism. So let's label the parts in case you need a little reminder breakdown as we go. So this is the front right here. We will call this side the front. We'll call this the depth. This is how deep it is, how far back it goes into space. And then this right here is the very top. You could also call this the side, I suppose, as well. So some things that we don't do, again, we don't do horizontal lines. This doesn't make sense on an isometric grid if we draw our cube going back into space. The whole point of these lines is that it gives us some rules, and this will get very confusing later on down the road. You also have to be careful of how you draw things. So let's say we did the front correctly. It's all 3 cubes wide. It all makes sense. But we're trying to make it 3D. Well, if you extend it downwards, that becomes wrong. That becomes an issue. We don't have space here all of a sudden. Or if you just kind of don't measure far enough and you just kind of draw your lines, well, now the top has become slanted. And unless that's what you were going for, that might be a little confusing to the person viewing it. It might be hard for them to understand what's going on. So just make sure that you count very carefully how wide everything is as you go, and perhaps do it in pencil if you're not feeling entirely confident. I'm doing it in Sharpie so you can see really well in the video. Oke, jadi tadi isometric grid ini digunakan untuk menggambar supaya gambar kita itu bisa dilihat dari 3 sisi ya, dari depan, dari samping, dan dari atas. Gitu. Kita bisa menggunakan isometric grid tadi supaya ya tidak asal-asalan gitu menggambarnya. Ya walaupun sketsa ini menggambar cepat, tapi tetap ya sesuai kaidahnya gitu ya. Nah ini untuk sketsa garis lurus. Jadi ya diusahakan dalam membuat sebuah garis lurus walaupun tidak menggunakan alat bantu ya tetap nampak lurus ya. Di sini ada beberapa contohnya. Nah yang paling benar yaitu yang paling atas ya, paling mendekati dengan garis lurusnya. Nah, jangan sampai yang seperti ini atau bahkan bergelombang atau putus-putus gitu. Ini tidak termasuk dalam garis lurus. Kemudian untuk sketsa garis lengkung kita bisa menggunakan beberapa garis bantu untuk membuat sebuah lingkaran. Misalkan kita buat dulu garis bantu persegi gitu ya. Kemudian kita ambil setiap sisinya ini titik tengahnya, kemudian kita buat garis lengkungnya gitu. Nah, untuk mencari jari-jari atau diameternya kita bisa tarik gitu kan garis dari setiap sudutnya, kemudian baru kita ukur seperti itu. Kemudian untuk sketsa proporsional, nah ini untuk membuat sebuah sketsa yang proporsional maka kita perlu menggunakan beberapa tahapan dan garis bantu. Jadi di sini misalkan ada 4 step ya untuk menghasilkan sebuah sketsa yang proporsional tadi. Jadi pertama kita buat perseginya dengan sama sisi gitu ya. Kemudian kita buat garis bantu lagi di tengah. Kemudian kita bikin persegi di tengah ya. Kemudian kita juga bikin garis bantu untuk membuat bagian sisi samping kiri dan kanannya. Dan kemudian baru kita hubung-hubungkan gitu semuanya. Nah, barulah jadi kemudian sketsa proporsional. Jadi memang untuk membuat sebuah sketsa yang proporsional kita perlu beberapa tahapan dan perlu menggunakan beberapa garis bantu.
Nah, kemudian untuk mengidentifikasi titik tengah ini ya, caranya cukup mudah. Jadi silakan bisa membuat sebuah persegi ya misalkan, kemudian kita bikin garis diagonal, maka kemudian kita bisa tentukan titik tengahnya dari objek tersebut. Nah, di sini saya tunjukkan contoh pembuatan sketsa bebas ya pada sebuah produk yang ada di sekitarnya ya, hanya menggunakan beberapa alat bantu saja. Oke, mungkin itu ya untuk pembahasan kita kali ini terkait dengan sketsa. Jadi harapannya teman-teman juga sudah mendapatkan gambaran ya terkait bagaimana penggunaan sketsa itu atau gambar teknik itu, sehingga di sini merupakan memang tahapan awal dalam kita melakukan perancangan produk. Jadi setiap kita memiliki ide-ide pengembangan produk ya, alangkah baiknya langsung dituangkan di dalam sebuah gambar sehingga kita bisa mengkomunikasikan ide-ide kita kepada orang lain. Oke, mungkin itu materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.